Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, dimanapun yang berada, insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman wal Islam, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama kami, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Lalu beliau bersabda, "Wahai sahabatku, tahukah kalian penghuni surga?" Tidak. Nah, kata Rasul, sebentar lagi ada penghuni surga. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang sahabat Ansor, itu menenteng sandalnya, jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Lalu keesokan harinya ketika kita kumpul kembali, Rasulullah bersabda seperti itu. Sebentar lagi ada ahli surga lewat. Yang datang laki-laki itu juga, ya, sahabat Ansor yang tadi. Rasulullah tidak hanya satu kali dua kali, ternyata di hari ketiga pun masih seperti itu. Sebentar lagi akan ada penghuni surga lewat. Yang datang itu juga. Nah, maka setelah Rasulullah bersabda seperti itu, Rasulullah bangkit dari tempat duduknya. Lalu salah seorang sahabat kami, Abdullah bin Amr bin As, mengikuti laki-laki tersebut. Wa fi riwayatin, ini yang mengikuti ini Abdullah bin Umar. Tapi ya siapalah. Tapi yang paling sering kita temukan di kitab-kitab hadis itu, di antaranya di kitab Al-Hakim Musnad, itu Abdullah bin Amr bin As. Nah, beliau ngikut ke rumahnya. Lalu sesudah sampai di rumahnya, beliau minta izin, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, wahai sahabatku, izinkan aku menginap di rumahmu, karena aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Kalau engkau perkenankan, aku ingin menginap selama 3 hari di sini." Lalu kata sahabat yang tadi itu, si penghuni surga, "Ya silahkan." Akhirnya di malam pertama, jadi memang Abdullah bin Amr bin As memang niatnya bukan hanya murni nginep, dia hanya mengintip lah. Ini apa sih yang istimewa dari dia ya, sehingga Rasulullah itu sampai 3 kali bersabda bahwa dia itu penghuni surga. Akhirnya malam pertama nggak ada tuh, qiyamul lailnya biasa-biasa saja. Bahkan pernah dalam satu malam dia tidak bangun, meskipun aku melihatlah ketika dia tidur tidaklah berbalik badannya, kecuali di bibirnya terucap Allah, Allah, bahkan Allahu Akbar. Dan selama saya di rumahnya bergaul dengannya, tidak pernah keluar ucapan, ya, kecuali ucapan yang baik dan benar. Maka di hari ketiga, di hari terakhir, ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As sampailah dia pada perasaan percaya, meragukan lah, kok sahabat seperti ini ya, punya keistimewaan seperti itu. Akhirnya dia pamitan kepada sahabat si penghuni surga ini, "Wahai sahabatku, aku sudah 3 hari, terima kasih kau telah mengizinkanku untuk menginap di rumahmu. Namun sebenarnya
Aku ini sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku penasaran terhadap ucapan Rasulullah tentang kamu. Lalu kata sahabat itu, apa emang? Kamu itu sebut menghuni surga, gitu kan. Tapi ya jujur saja, selama aku menginap di rumahmu ini, tidak ada yang luar biasa dari ibadahmu ya. Tidak ada yang istimewa. Ya kata si laki ini, ya itulah aku apa adanya, seperti yang kau lihat ya. Hanya saja mungkin kalau memang benar Rasulullah itu berucap demikian, aku syukur alhamdulillah. Mungkin ya karena aku selama hidup ini, aku itu tidak pernah merasa iri dengki terhadap karunia yang Allah berikan terhadap orang lain ya. Aku berusaha memaafkan orang-orang yang menzolimi aku. Aku selalu memaafkan orang-orang yang mengecewakan, membuat aku sakit hati, seperti itu mungkin. Nah itulah saudara-saudaraku, ternyata masuk surga, bertemu dengan Allah itu tidak, orang yang berhak masuk surga itu tidak identik dengan orang yang banyak ilmunya saja, tidak identik dengan orang yang banyak ibadahnya saja, tidak identik dengan orang yang banyak apapun itu, zikir apapun lah amalan. Ternyata orang yang masuk surga dan bertemu dengan Allah dengan ridhonya, itu adalah orang yang berilmu dan beramal dan berbuah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Nah mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berhati bersih, berhati selamat ya, qalbun salim, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah di mana ada suatu hari yang di situ tidak ada yang bermanfaat, anak ataupun harta, pangkat, jabatan, kecuali orang yang menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.